Di dalam sini. Merah. Dua tersangka jaringan narkoba antar provinsi Rabu siang ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung. Kedua tersangka ditembak di bagian kakinya karena berusaha kabur saat proses penangkapan berlangsung. Kedua tersangka masing-masing bernama Lastan Aulia, warga Aceh, dan Endang Sunjaya, warga Bandung, Jawa Barat. Tahun kemarin ya. Kepala BNNP Lampung, Brigjen Jeffriyadi mengatakan jaringan narkoba ini terungkap saat mereka terlibat pengiriman 4 kg sabu-sabu dari Aceh ke Bandung. Tersangka Lastan Aulia menyamar sebagai penumpang bus rute antar pulau saat menyelundupkan sabu-sabu ke Bandung. Sabu-sabu itu disembunyikan tersangka di dalam karung berisi beras. Inisial TN yang menjadi DPO BNNP Provinsi Lampung. Kita akan kejar mereka nanti sampai ke pengendalinya yang ada di Lampung, yang ada di Aceh. Ini adalah yang kedua. Ini yang kedua 4 kilo sekian gram. Tentu saja kalau 1 kilo seminggu, kalau 4 kilo ya sebulan mungkin ya. Petugas BNN Lampung masih akan mengembangkan kasus ini untuk menangkap bos jaringan narkoba antar provinsi. Dari pengakuan tersangka, sabu-sabu tersebut milik seorang bandar besar di Aceh. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pria pembawa ganja ini ditangkap di Jalan Panglima Polim, Kelurahan Samratulangi, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, saat bersama seorang wanita yang baru saja dikenalnya. Tersangka diserahkan ke polisi setelah ditangkap oleh tim Satgas COVID-19 yang sedang menggelar operasi justisi. Dibuang dari bang ini. Tersangka bernama Subur Lestari, berusia 32 tahun, warga Kemiling, Bandar Lampung. Penangkapan tersangka berawal saat sepeda motornya dihentikan petugas Satgas COVID-19 karena teman wanita yang diboncengnya tidak menggunakan masker. Saat diberi imbauan agar mematuhi protokol kesehatan, tersangka malah kepergok membuang sebuah bungkusan berisikan ganja. Berapa ngambilnya? 75. Ngambil dari mana? Kemudian Oh, dia. Ini Dipakai sama ini adik-adikannya. enggak pakai saya sendiri. Kenapa sih pakai ganjanya biar apa? Biar nafsu makan ya. Biar nafsu makan. Sering berarti? Enggak, jarang. Karena dicurigai salah satu membuang bungkusan. Setelah diperiksa, ternyata bungkusan tersebut adalah narkotika dengan jenis tanaman ganja. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengakui ganja itu dibelinya dari seorang bandar yang dikenalnya melalui jejaring sosial. Kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk menangkap pengedarnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Peredaran narkoba di Lampung Utara kian mencemaskan. Hal ini terbukti dari hampir setiap hari polisi setempat menangkap tersangka narkoba. Rabu siang, 2 bandar narkoba asal Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara ditangkap. Keduanya bernama Disparadi dan Chandra Antoni. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti 1 bungkus sabu-sabu siap edar. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah menekuni bisnis haramnya itu sejak 9 bulan lalu. Sabu-sabu yang dijualnya dipasok oleh seorang bandar besar di Lampung Utara yang saat ini masih buron.
Sudah berapa lama kamu jualan ini? Kurang lebih 9 bulan, Pak. Oh. Beli dari mana kamu? Dari Paksi, Pak. Barang mana? Orang Bandar Lampung. Berapa kamu beli? Cuma beli 1.200.000 saja, Pak, kemarin itu. Jadi berapa paket? Cuma jadi 9 aja, Pak. Kronologisnya kami dapat informasi adanya kasus narkoba. Setelah kami selidiki dan kami dapati pelaku ini berada di dalam rumah dan terdapat narkotika jenis sabu di lemari pakaiannya. Polisi masih akan mengembangkan kasus ini untuk menangkap pemasok narkoba kepada tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pemuda berandalan berinisial RA ini ditangkap polisi sektor Sekincau, Lampung Barat karena terlibat kasus kejahatan asusila. Tersangka yang berusia 22 tahun ini ditangkap karena menyetubuhi seorang remaja putri berusia 15 tahun yang sebelumnya merupakan pacarnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, kejahatan asusila itu bermula dari rayuan janji tersangka yang akan menikahi korban. Korban yang termakan rayuan gombal itu akhirnya rela mengikuti semua kemauan tersangka. Korban yang tak juga kunjung dinikahi akhirnya melaporkan perbuatan tersangka ke orang tuanya dan polisi. Pelaku ini sudah lama pacaran dengan korban. Korban ini umurnya 15 tahun, sedangkan tersangka 19 tahun. Dari bulan awal Januari mereka udah pacaran dan diiming-imingkan dengan bujuk rayu akan menikahi korban. Pihak keluarga yang diwakili aparat desa setempat pun berharap polisi bisa memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan bejat tersangka. Kalau dari pemerintahan Konturga kita selalu mendampingi, selalu memantau perkembangan kasus ini karena kasus ini bisa dibilang ya kasusnya bukan kasus yang hal yang biasa, tentunya menyangkut masalah kasus asusila di bawah umur. Atas perbuatannya itu, tersangka terancam 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.